Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak guru yang saya hormati, pada tutorial ini saya kembali berbagi kepada Anda bagaimana kita mengelola penilaian di SIMA, Sistem Informasi Manajemen dan Akademik yang dibangun di SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun. Nah, pada tutorial ini kita akan melakukan perencanaan penilaian dan koneksi bank soal. Jadi, perencanaan, penilaian, dan koneksi bank soal ini adalah merupakan langkah terakhir ataupun aktivitas terakhir dari ibu bapak guru mata pelajaran yang akan mengirimkan soalnya kepada panitia. Nanti di mana panitia akan mendistribusikan paket soal yang ibu bapak telah buat kepada peserta didik. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja belajarnya. Setelah ibu bapak guru selesai membuat bank soal yang kemarin sudah kita praktikan di menu bank soal, maka bisa kita lihat di sini adalah bank soal yang sudah kita buat dan di sini bisa kita lihat tanggal berapa membuatnya. Oke, untuk bank soal mungkin saya akan melakukan sedikit edit ya. Karena di sini kalau kita lihat nama bank soalnya terlalu umum dan kita tidak bisa mendeskripsikan ini sebagai bank soal atau bukan. Bisa kita lihat di sini saya menulis atau membuat nama bank soalnya adalah Desain Multimedia Interaktif semester 6. Dan nama ini menurut saya masih terlalu mirip dengan nama mata pelajaran ya. Jadi saya edit saja nama bank soal tersebut, saya ganti dengan paket soal. Seperti ini. Jadi lebih mudah, paket soal 1 atau paket soal 2. Jadi ibu bapak boleh menentukan penamaan yang sekiranya cocok. Nah, untuk contoh ini saya hanya cukup mengganti nama tersebut dengan paket soal Desain Multimedia Interaktif semester 6. Ya, bisa saja nanti semester 5 ada mata pelajaran yang sama. Kita klik simpan, berhasil kita klik OK. Bisa kita lihat ya, nama soalnya atau nama bank soal kita adalah paket soal Desain Multimedia Interaktif semester 6. Ini kita cek butir soal. Nah, butir soalnya di sini jumlahnya 1 ya. Sebenarnya disesuaikan dengan apa yang telah disepakati atau diinformasikan oleh pihak tim kurikulum. Oke, kita anggap saja ini soalnya udah selesai dan kalau ibu bapak mau mengedit soal bisa klik edit di sini atau mau menambah soal bisa klik tambah. Kemudian untuk kembali kita klik kembali saja ya. Jadi ini paket soal Desain Multimedia Interaktif semester 6 sudah dibuat ya. Yang tadi nama bank soalnya hanya Desain Multimedia Interaktif. Jadi kurang mengena atau kurang spesifik nama paket soal. Oke, Ibu Bapak Guru kita lanjut saja. Sekarang bank soal udah sedia. Anggap saja butir soal udah ready. Kemudian kita langsung ke perangkat guru. Kemudian di sini ada namanya penilaian akademik. Nah, disinilah kita nanti akan membuat penilaian akademik yang akan kita rencanakan 1 semester. Oke, untuk semester 6 kita karena baru memulai aplikasi ini di penghujung dari semester 6, maka kita tambahkan saja di sini. Kemudian tahun pelajaran. Nah, tahun pelajaran di sini banyak ya Ibu Bapak. Pasti yang kita ambil yang paling terakhir yaitu 2023-2. Perlu saya jelaskan dahulu apa makna dari 2023-2. Maknanya adalah 4 digit pertama yaitu 2023 adalah menandakan tahun pelajaran, yaitu tahun pelajaran 2023-2024. Sedangkan digit yang terakhir atau digit kelima itu tampil adalah angka 2. Maksudnya adalah ini menentukan periodenya, yaitu periode ganjil atau periode genap. Jika angka belakang adalah angka 1, maka kita sebut sebagai periode ganjil. Dan untuk kali ini kita pilih angka 2 karena saat ini kita berada pada posisi periode semester genap. Kemudian nama mata pelajaran kita isikan, yaitu Desain Multimedia Interaktif karena saya sudah pernah mengisi di sini. Ini adalah nama mata pelajaran yang saya ampu di semester ini pada periode ganjil ini. Kemudian mata pelajaran ini penilaiannya ada di kelas mana saja. Saya itu ada 2 kelas, 12M1.
Kemudian nanti jenis penilaiannya apa? Nah, di sini ada 3 ya, ada unjuk kerja, porto atau portofolio, ada tes materi, ada tes akhir semester. Untuk unjuk kerja atau portofolio ini Bapak Ibu guru bisa mengambil nilai dari pekerjaan anak-anak atau pada saat praktikum ataupun portofolio hasil proyek mereka. Sedangkan untuk tes materi bisa Ibu Bapak gunakan sebagai untuk mengambil nilai setiap subtopik atau setiap topik selesai dan Ibu Bapak mau mengambil penilaian supaya mengetahui seberapa jauh pemahaman mereka terhadap materi yang Ibu Bapak ajarkan. Nah, yang berikutnya adalah tes akhir semester. Apa bedanya tes materi dan tes akhir semester? Bedanya adalah kalau tes materi ini dilakukan oleh ibu bapak sendiri masing-masing di kelas, sedangkan tes akhir semester adalah terintegrasi dengan proktor. Artinya nanti dengan sistem CBT di sekolah dia terintegrasi. Sedangkan untuk yang antara unjuk kerja dan tes materi belum kita aktifkan, nanti mungkin di semester depan atau mungkin nanti kalau kita masih punya kesempatan di komunitas belajar akan kita bahas. Kemudian di sini kita minta memberikan nama judul atau penilaian. Oke, untuk penilaian tentu sama dengan pembuatan paket soal. Tadi ada paket soal, maka di sini judulnya adalah PAS. Saya mulai dari PAS aja, PAS 6. Maknanya adalah penilaian akhir semester 6 desain multimedia interaktif. Oke. Perlu kita seragamkan biar kita punya konsep yang sama, biar kita punya keseragaman, biar kita punya struktur yang tidak ada perbedaan dan memudahkan pekerjaan rekan-rekan kita yang lain seperti di proktor, kemudian di kurikulum dan sebagainya, maka sebaiknya dalam pemberian nama penilaian khusus untuk tes akhir semester selalu kita boleh dengan kata PAS atau penilaian akhir semester dan diikuti dengan angka. Angkanya itu menandakan periode atau semester berapa. Jadi bukan kita sebut genap dan ganjil tapi pada sebutan semester angka berupa angka. Berarti bisa 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pada saat ini kita sedang berada di semester 6 khusus untuk kelas 12. Maka saya buat namanya adalah PAS 6 Desain Multimedia Interaktif. Kemudian saya klik simpan. Berhasil, kita klik OK. Nah, setelah tadi kita lihat proses penginputan perencanaan penilaian dan sudah ada notifikasi berhasilnya. Ibu Bapak bisa lihat di sini penilaian akademik untuk periode 2023 semester genap. Untuk mata pelajaran desain multimedia interaktif, nama penilaian adalah PAS 6 Desain Multimedia Interaktif. Target tujuan adalah 12 mm1. Jenisnya bisa kita lihat sini tes akhir semester. Ini adalah tanggal pembuatan. Oke. Karena saya tadi ada 2 kelas yang menggunakan paket soal yang sama dan mata pelajaran yang sama, maka perlu saya buatkan satu lagi. Sama ya dengan kayak tadi, ini saya tinggal mengulang saja. 12M2, jenis penilaian adalah tes akhir semester dan nama penilaian juga sama. Ya. Cuman bedanya ada di kelas. Kita klik simpan. Berhasil, oke. Oke, Ibu Bapak bisa dilihat ya, kita punya 2 perencanaan penilaian akademik untuk anak-anak 12MM2 dan 12MM1. Kita mulai dulu dari 12MM1, saya akan menghubungkan antara penilaian ini dengan bank soal. Caranya adalah sebagai berikut, kita klik detail. Nah, bisa kita lihat ya, nama mapel, jenis penilaiannya apa, tujuan rombelnya di mana, jenis penilaiannya seperti apa. Nah, di sini bisa kita lihat juga bagian bawahnya bank soal. Di sini disebutkan tidak ada bank soal yang terhubung. Nah, maka perlu kita atur supaya bank soal ini bisa terhubung dengan penilaian ini. Baik, caranya adalah kita klik atur. Kemudian pilih tujuannya semester 6 ya. Karena tujuannya adalah semester 6. Kemudian kita pilih paket soal desain multimedia interaktif semester 6. Inilah kenapa tadi di awal kita merubah dulu nama bank soalnya menjadi paket soal. Jadi tidak langsung nama mata pelajaran. Sehingga nanti kita juga sebagai guru mudah untuk menghubungkan soal terhadap perencanaan penilaian kita. Jadi pas semester 6 tujuannya adalah supaya nanti
kawan-kawan di panitia bisa mengkelompokkan, oh bahwa ini adalah penilaian akhir semester 6 untuk kelas 12, kemudian ini adalah paket soal yang saya gunakan. Saya klik simpan. Saya klik OK. Oke, bisa kita lihat ya, untuk mata pelajaran desain multimedia interaktif, untuk penilaian desain multimedia interaktif yang menggunakan tes akhir semester, sudah terhubung dengan bank soal. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalnya ini salah, atau membatalkan, atau mengganti. Kita tinggal klik atur saja, sama, pilih tujuannya, dan kita ganti. Itu kalau kita mau mengganti karena kita salah pilih. Bagaimana kalau kita ingin membatalkan yang sudah ada sehingga kita tidak ada terhubung dengan bank soal, cukup ini dipilih tujuan seperti ini. Jadi tidak perlu dipilih, cukup pilih tujuan, pilih bank soal, kita klik simpan. Sekarang bisa dilihat bahwa kembali lagi soal atau penilaian untuk 12M1 pada mapel ini tidak ada bank soal karena saya tadi membatalkan. Baik, saya atur ulang ya supaya benar. Semester 6 paket soal seperti ini. Saya klik simpan. Oke. Nah, dengan seperti ini maka Anda sudah selesai bertugas untuk membuat soal atau merancang paket soal yang Anda akan gunakan sebagai instrumen penilaian yang nanti ini akan dibaca oleh tim proktor atau tim panitia. Oke, saya kembali lagi. Kenapa? Karena masih baru satu kelas. Kemudian yang atas ya, saya klik detail. Saya atur ulang. Jadi paket soal cukup satu saja. Jadi tidak perlu membuat soal yang banyak. Kita cukup pakai satu soal paket. Ya, kita klik simpan, klik OK. Nah, berarti sudah selesai tugas kita untuk merancang penilaian dan mengirimkan paket soal kepada proktor. Nah, dengan seperti ini maka tugas kita sebagai guru mata pelajaran yang akan melakukan penilaian melalui tes akhir semester sudah selesai. Semoga video ini bisa membantu dan selamat bekerja. Saya cukupkan dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.